Hai, guys, kenalin nama gue Suci Nurfadilah. gue Krisyanti. Kita dari kelompok ilmu komunikasi kelas A Malam. Betul sekali. Kita akan berbicara tentang fenomena self disclosure. Nah, gue nggak ada yang tahu kan self disclosure itu apa? Let's go. Tungguin. Class, lu pernah gak sih kayak melakukan self disclosure? Apa sih emang self disclosure itu? Gue baru dengar. Itu kan awalnya lu mau cerita nih, kayak misalnya mau cerita sama gue tapi nggak enak gitu, atau mau cerita ke temen lu tapi nggak enak, tapi lu ceritanya malah ke media sosial, lu bawa ke media sosial gitu. Pernah nggak? Oh, kayak masalah hidup gitu. Tapi lu bawa ke media sosial, lu pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Itu kalau misalnya cerita ke media sosial, apa aja sih yang lu ceritain? Ya, paling tuh kayak masalah kerjaan gue, masalah sama doi ya. Doi gue Paling sering ya? Kayak sih doi ya yang paling sering ya. Terus Itu sih yang lebih utama, biar doi peka juga kalau kita cerita gitu kan, karena kan kadang cowok itu nggak peka ya kalau apa sih mau kita gitu. Akhirnya tuh kayak kita buat status gitu biar dia tuh tahu apa yang kita pengen. Cuma untuk sekarang sih gue lagi ke masalah pribadi gue, jadi gue curahin ke sosial media. oh sama sih kayak gue juga, pernah atau sering juga sih cerita, tapi gue mah lebih ke Instagram karena gue punya 2 Instagram, yang satu buat yang teman-teman formal dan ada itu, yang kedua ya buat teman-teman yang paling dekat aja sama gue. Jadi kalau misalnya gue cerita ya mereka tahu dan pernah juga kok komen sama gue. Kalau lu ada yang komen juga nggak? Ada, cuma gue kalau Instagram sih kayak apa ya, soalnya tuh banyak gitu orang luar. Gue lebih ke sosial media sih WA ya. Tapi ada beberapa sih yang gue hide atau gue sembunyiin gitu, karena menurut gue sih gak perlulah dia tahu juga kan. Ada sih yang komen beberapa, ada yang ngasih effort, ada juga yang bilang ngeluh mulu, beban hidup kali ya. Iya kan emang ya namanya juga manusia kan, ada yang nanggepinnya itu sebagai positif, ada juga yang negatif, dan ada juga yang iri juga kan. Tapi gue sih gak peduli ya orang itu mau nganggep gue apa, karena kan jujur dia tuh nggak tahu apa yang gue rasain gitu. Jadi tanggapan mereka sih kayak negatif terus ke gue sih bodo amat. Tapi kan menurut lu lebih baik di media sosial atau langsung kayak gini nih sama gue? Gue lebih suka sih face to face ya, ke orang yang langsung, karena nanti bisa dikasih saran kayak gimana jalan keluarnya. Kalau ke sosial media kan kayak udah ngasih effort, semangat ya kamu ya, gitu-gitu doang, tapi itu udah nggak tahu jalan keluarnya kayak gimana. Ya sih kadang beda pandangan ya gitu. Betul. Terus kan sebelum adanya ini nih, gue juga baru tahu sih kalau ada self disclosure itu artinya adalah kita curhat ke media sosial, apa kayak mengeluarkan unek-unek di media sosial. Nah kan sebelumnya tuh ada buku diary tuh. Nah lu pernah nggak sih kayak di buku diary? Pernah gitu? sih, gue pernah ngungkapin itu, tulis kan. Cuma karena gue orangnya males ya, mageran gitu nggak sih. Udah bodo amat. Kadang tuh gue sambil nulis sambil nangis gitu kan, masalah hidup gue kayak kok gini banget gitu loh. Terus tuh apa ya, lebih enak sih cerita ke orang tua gue. Kadang buku dia kan kayak ya udahlah curahan isi hati, tapi gue lebih ke orang tua. Oh iya sih, soalnya kan sekarang mah kita zamannya sekarang itu kayak lebih gampang ngetik nggak sih daripada nulis. Karena ngetik tuh kita bisa berapa kali tiba-tiba udah banyak aja ya kan. Kalau misalnya nulis kan kita kayak bingung apa aja. Kalau ngetik kayak udah bisa aja gitu, lancar ya. Terus juga kalau nulis kan butuh banget tenaga nggak sih, kayak pegel udah gitu kan kita kerja kuliah, lebih baik kayak ada handphone buat apa nggak sih. Tapi emang sama aja sih sebenarnya ya kan, mau nulis mau ngetik effortnya sama-sama menggunakan tangan gitu ya kan. Tetap aja mengeluarkan tenaga di tangan, tapi kayak lebih mudah aja di ini kan. Dan juga kalau misalnya di sosial media nih, kalau menurut gua keunggulannya itu dia bisa mengarsipkan. Iya Ya kan, kalau di buku diary nih misalnya lu nulis terus lu lupa ditaruhnya di mana. betul. Iya kan. Terus juga kadang kan suka kebaca orang kan, malu nggak sih kalau misalnya dibaca orang. Iya sih, yang bukan kita privatin ya. Nah,
nggak sengaja gitu ya. Mm-mm. Kan soalnya kalau di WA sama di Instagram kan kita bisa privatin. Betul. Kita privatin. Betul. Kalau di buku diary ya kadang emak kita ngeliat gitu kan. Yang sebenarnya Malu kita nggak nggak sih mau. kalau misalnya kita curhat tentang doi ya nggak sih? Iya. Kayak ini galau mulu, kenapa sih ya kan, Iya. masih kecil juga lu, kan gak enak banget. Iya sih, bener-bener. Makanya sebenarnya sih kalau menurut gua self disclosure ini ada untungnya juga. Sama nggak sih lo pemikirannya kayak gua? Sama sih, ada samanya juga kok. Ya berarti ya gitu deh. Berarti sosial media zaman sekarang ini banyak fungsinya juga. Betul. Tapi ada kurangnya juga ya kan. Kurangnya ya mungkin kalau misal kita cerita itu bisa menyebar kemana-mana. Banyak Ya yang menjas Mm-mm. gitu kan, netizen, terus ya kadang bisa sampai viral juga sih. Kadang gua cerita tuh kayak hati-hati juga sih perkataannya. Bener sih, di sosial media kita lebih hati-hati perkataannya ya kan. Betul. Kalau misalnya di buku diary kan kita cuman kayak ya udah suka-suka kita, orang kita yang Betul. baca, tapi kan belum tentu itu privasi terjaga ya kan. Betul. Banyak sih kayak kita cerita nih, padahal tuh kita kayak nggak nyindir dia, cuman tuh kesindir. Iya Tuh. bisa ya. Itu jeleknya kita cerita di sosial media tuh itu sebenarnya. Nah, oke, sekian dari kami Dadah. tentang self disclosure. Jangan lupa subscribe dari aku, Klesianti dan Suci Nirvalio.